Halo Scorpio, selamat datang di channel aku Mela. Kita reading kali ini bertemakan tentang pesan khusus yang akan kamu terima untuk perubahan besar dalam hidup kamu. Seperti apa itu, Scorpio? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Baik, buat Scorpio, sebelum aku melanjutkan reading ini, aku pengen berdoa buat kamu semuanya. Scorpio, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, baik. Mohon maaf ya kalau suaranya agak sedikit sengau ya, lagi flu. Oke, kita akan shuffle kartunya, Scorpio. Kita akan lihat di sini pesan khusus buat kamu. Apa itu? Pesan khusus buat kamu. Oke. Satu lagi. Oke. Scorpio, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga nanti saat kita reading lagi bisa kebaca ya energi kamu. Nah, di sini kita bercerita tentang pesan khusus yang akan kamu terima. Apakah ini berguna buat perubahan besar hidup kamu? Apakah ini bisa membuat hidup kamu bisa menjadi lebih baik dengan adanya pesan ini? Jika kamu memang mengamalkan ataupun melakukan apa yang sudah terlihat pesan di sini ya. Oke. Kita akan lihat di sini. Di sini ada dua pesan. Kalau ada masalah, lebih baik hadapi dengan elegan. Kalaupun harus lari dari kenyataan sejenak, itu nggak apa-apa. Asal tahu jalan pulang. Dan di sini, tenang saja, masih ada besok. Kita istirahat dulu sekarang. Intinya di sini, saat kamu memiliki masalah, ya, kamu harus bisa menyelesaikannya. Kalaupun kamu pengen melupakan masalah itu, ya pengen lepas dari masalah itu, ya bisa aja. Tapi masalah itu tidak akan pernah berakhir gitu. Intinya di sini, apapun yang kamu alami, kamu hadapi, ya tetap kamu selesaikan dan kamu jalankan, ya. Begitu. Karena di sini ada dua doa keren. Pertama, berdoa menjadi orang kuat untuk menyelesaikan masalah. Kedua, berdoa agar Tuhan memudahkan masalah kita. Inilah agar semua masalah yang sudah kamu hadapi selama ini bisa terselesaikan. Bisa dengan mudah kamu hadapi. Oke, buat Scorpio. Namanya hidup ya, pasti banyak masalah. Tidak akan selamanya bahagia, tidak juga selamanya menderita. Karena dari penderitaan itu kadangkala adalah suatu proses bagi kita untuk mencapai kebahagiaan. Oke. Kartu berikutnya, pesan buat kamu, Scorpio. Jika kita tidak bisa mencintai diri sendiri, terus siapa yang mau dan bakal mencintai diri kita? Nah, ayo, bagi kamu mungkin tidak melihat potensi diri kamu ataupun kualitas diri kamu, coba rasakan. Kamu itu berhak untuk dicintai, kamu berhak untuk bahagia. Jadi bahagiakan diri kamu sendiri dulu agar bisa kamu bahagiakan orang lain. Atau bisa saja kamu dibahagiakan oleh orang lain. Cintai diri kamu dulu agar bisa kamu dicintai oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Begitu ya. Nah, intinya di sini kamu harus bisa menghargai diri kamu. Kasih penghargaan buat diri kamu bahwa kamu itu berhak untuk atas segala yang kamu inginkan. Begitu ya. Oke. Di sini apalagi? Kita itu sebenarnya tidak takut pacaran. Tapi yang kita takutkan itu ketika nembak lalu ditolak. Atau ketika suka seseorang tapi tidak terbalaskan. Padahal bisa jadi cinta kita diterima kan. Nah, jadi begini. Bagi kamu yang maskulin ya. Jika memiliki rasa pada seseorang, ya sebaiknya kamu tetap
ungkapkan. Kenapa? Apalagi dalam kondisi kamu berteman dengan dia, apalagi kamu sudah mengetahui nih bahwa dia itu punya ada hati sama kamu. Jadi toh kamu ya munculkan kepercayaan diri kamu agar bisa kamu ungkapkan apa yang sudah kamu rasakan terhadap dia, agar dia tidak akan diambil orang gitu ya. Nah, begitu juga halnya tentang kamu, ya bagi kamu yang feminim mungkin agak sedikit terhambat ya. Apalagi ada sebagian dari kita yang mungkin agak, ya nggak mungkin lah aku kan perempuan, nggak mungkin aku mengungkapkan rasa aku kepada dia begitu loh ya. Begitu. Tapi kalau seandainya kamu sudah melihat sinyal-sinyal itu pada diri dia, ya apa salahnya? Agar hati kita itu bisa lega dengan mengungkapkan semua apa yang kita rasakan begitu ya. Maaf ya, hidungnya pilek, bebas mampet ya mampet. Oke, selanjutnya kejar dia semampu kamu. Kalau lelah, coba berhenti sejenak. Kalau dia merasa ada yang berkurang dari kehidupan itu artinya dia sedang kehilangan dirimu. Ya, kalau misalnya begini ya, kamu punya masalah nih sama seseorang dan kamu melihat dia itu ternyata suka menikah diri sendiri ataupun tidak pernah melihat diri kamu begitu ya, atau tidak pernah menginginkan untuk kamu membahagiakan kamu begitu. Jadi apa salahnya kamu cuekin dia dulu ya, kamu coba menjauh dari dia atau kamu coba ya kamu jaga jarak. Makanya dengan begitu nanti dia baru tahu rasa kehilangan kamu itu bagaimana. Jadi di situ dia baru tahu, baru nyadar bahwa kami itu orang yang begitu penting buat dia, begitu ya. Nah, ini yang terjadi. Kalau seandainya kamu punya case seperti ini, ya, otomatis nanti dia akan merasakan, wah, ada yang kurang ya dari diri aku. Ada yang kurang, kenapa ya? Biasanya dia terus menghubungi aku atau chat aku, nelpon aku, tapi ternyata kok sekarang dia kok kayak cuek gitu loh. Nah, itu juga perlu dikasih efek jerah ya buat dia. Kenapa? Mungkin selama ini kamu yang sering memperjuangkan dia gitu ya. Sementara dia tidak pernah memperjuangkan kamu begitu ya. Dan tibalah saatnya kamu untuk memberikan pelajaran kepada dia. Maksudnya itu sih ya mungkin kamu bisa coba aja. Ya cuek dulu sama dia atau menjauh dulu sama dia. Nanti dia baru akan sadar gimana rasanya kehilangan kamu begitu ya. Oke, selanjutnya kali-kali kasih punishment buat diri sendiri misalkan, nanti kalau nggak berjemaah ke masjid sholat subuh, nggak akan buka IG seminggu. Nah ini bisa dikatakan contohnya kasih punishment buat kamu, buat diri kamu sendiri. Ya katakan pada diri kamu, aku harus berjuang, aku harus bisa mencapai titik itu. Aku harus bisa mencapai kesuksesan aku gitu. Kalau aku tidak bisa mencapai kesuksesan aku gitu ya, aku mungkin tidak akan mungkin aku puasa gitu ya, aku puasa selama 1 minggu kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini apalagi? Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada pertanyaan sampai kapan harus sabar, jawabannya sampai kita bilang, "Oh, ini maksudnya Tuhan baik banget ya." Ya, itu. Apalagi ada masalah yang kita hadapi, kita harus sabar, sabar menghadapinya. Karena dengan kesabaran itu kita akan mendapatkan suatu hal yang begitu bahagia nantinya. Ya, orang sabar itu pasti disayangi Tuhan ya. Oke, begitu ya. Memang harus sabar itu memang sulit ya. Kadang-kala sulit, apalagi kita harus eh, apa ya? Harus melawan egonya kita. Makanya di sini kata sabar itu sebenarnya sulit, tapi sebenarnya juga gampang gitu loh. Tapi intinya kembali kepada diri kita. Bagaimana cara kita melihat sabar itu seperti apa? Sabar itu berbentuk gimana begitu loh. Ya, posisinya sabar ini dalam suatu hubungan kita atau dalam suatu masalah itu seperti apa. Nah, begitulah kamu harus bisa merasakan sabar itu. Ya, oke. Apalagi selanjutnya, Scorpio. Jika dia tidak memiliki rasa yang sama denganmu, lupakanlah dia. Jika tidak bisa, tetap ingat dia. Hanya saja ingat dia sebagai orang yang tidak memiliki rasa denganmu. Ini ada kondisi di mana kamu dengan dia yang mungkin sudah capek ya kamu memperjuangkan dia, tapi dia ternyata ya tidak ada respon dari kamu atau mungkin tidak ada komitmen dengan kamu ya. Ini bagi kamu yang sudah menikah
atau yang sudah memiliki pasangan, mungkin selama ini kamu sudah berjuang untuk dia, ya. Atau mungkin, kamu di sini yang sudah memiliki pasangan tapi akhirnya harus berpisah, ya udah, itu adalah jalan terbaik buat kamu. Karena mungkin selama ini kamu capek ya, memperjuangkan dia, sementara dia mungkin ya tidak pernah melihat kebahagiaan pada diri kamu, begitu, ya. Seperti itu, Scorpio. Nah, kita akan lihat di sini dengan kartu tarot ya. Apa yang akan terbaca di sini? Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu hampirkan beberapa readingan di sana, khusus buat Scorpio. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik. Kita akan sampel kartunya buat Scorpio. Kita akan lihat di sini apa yang akan terbaca. Oke. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Jasmine dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, Aries, Leo, Sagi lagi. Dan di sini masih juga ada 2 sisa kartu ya. Kita lihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu sebagai zodiak yang di-link dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, kalau cerita ini masuk ke dalam cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Kita akan lihat di sini cerita kamu seperti apa sebenarnya. Ada Six of Wands, ada The High Priestess. Apapun masalah yang kamu hadapi di sini, akhirnya kamu akan merasakan perubahan. Perubahan dalam diri kamu. Perubahan besar akan kamu rasakan. Dengan adanya pesan khusus buat kamu. Jika kamu sudah menyadari bahwa aku harus bisa melewati ini semua. Ya, dengan pesan-pesan itu aku akhirnya bisa bangkit. Bisa semangat lagi. Bisa mengejar impian-impian aku. Dan disinilah kamu akhirnya belajar akan semua itu. Dan di sini kamu akan memperjuangkan semua itu. Apa yang kamu harapkan di sini akan kamu perjuangkan selanjutnya ya. Seakan-akan keajaiban itu akan hadir dalam hidup kamu. Kamu tahu Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan buat kamu. Dari apa yang sudah kamu rasakan, kesedihan, penderitaan. Dan akhirnya sekarang keadilan akan berpihak kepada kamu. Dan kamu di sekarang akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang benar-benar kamu inginkan ya, buat Scorpio. Di sini kamu akhirnya bisa berbagi ya, dan akhirnya di sini kamu bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya mungkin di sini akan ada hal yang tidak terduga ya yang akan datang kepada kamu, di mana kamu selalu bertahan dengan kondisi apapun, sehingga ya segala sesuatu keajaiban itu akan mungkin kamu hadapi, begitu loh. Ya di sini kamu bertahan dengan kondisi apapun. Serangan apapun yang menghadap ke kamu, kamu selalu bertahan dengan itu. Itulah yang membuat akhirnya perubahan ada dalam diri kamu. Itulah yang membuat kamu di sini akhirnya penantian kamu akan bisa menjadi nyata dalam hal finansial ataupun tentang cinta kamu ya. Aku melihat di sini ada energi finansial kamu ya. Kamu dengan kesabaran yang kamu alami ataupun kesabaran yang kamu miliki, akhirnya kamu menjadi orang yang sukses di sini. Orang yang akan mendapatkan apapun ya. Karena keinginan kamu sudah begitu kuat ya untuk merubah diri kamu. Jadi perubahan besar itu akan terjadi saat kamu sudah merubah diri kamu sendiri. Apapun itu. Dan di sini juga ada ya, Nine of Wands. Adanya hal yang tidak terduga yang akan datang. Walaupun di sini perubahan itu mungkin agak sedikit lambat, tidak instan, tapi setidaknya kamu di sini ada perubahan untuk diri kamu. Perubahan besar akan terjadi dalam hidup kamu. Ya, di sini ada judgment. Setelah apa yang sudah datang kepada kamu, atau ada hal-hal yang mungkin akan datang kepada kamu, ya, itulah yang membuat perubahan dalam diri kamu. Perubahan besar tentang kehidupan kamu, tentang perubahan hidup kamu di sini. Karena di sini kamu sudah tahu, aku harus bisa mencari jalan.
Aku harus bisa mencari kondisi yang aman di sini, yang nyaman juga di sini. Secara aku capek dengan penderitaan-penderitaan yang aku hadapi. Karena aku lelah dengan apa yang sudah aku lalui selama ini. Ya, kesedihan, kekecewaan, itu udah sudah cukup aku rasakan. Ini saatnya aku harus bisa pergi meninggalkan kondisi itu, mencari sesuatu kenyamanan untuk hidup aku. Dan akhirnya itu ada ya, terwujud. Harapan-harapan kamu selama ini itu akan bisa terwujud dengan keinginan kamu, dengan pemikiran kamu di sini ya. As of what di sini. Akan selalu ada kesempatan baru buat kamu. Baik itu untuk memperbaiki diri kamu, memperbaiki hal dalam percintaan kamu, ataupun dalam hal pekerjaannya kamu. Tapi kalau aku lihat di sini juga ya, tentang percintaan kamu itu, ya seperti yang mungkin kamu meninggalkan seseorang, dan akhirnya kamu juga akan kedatangan seseorang dalam hidup kamu. Yang itulah yang mungkin akan membuat perubahan besar dalam hidup kamu ya. Begitu juga halnya bagi kamu yang mungkin masih single, dan mungkin kamu di sini akan terjadi perubahan besar untuk hidup kamu, di mana seseorang akan berkomitmen dengan kamu, di mana seseorang yang akan menikah dengan kamu nantinya, dan akhirnya kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu, ya. Seperti itu buat Scorpio. Apapun di sini yang terjadi, kamu selalu bertahan. Dengan bertahannya itulah kamu akhirnya menjadi seorang yang memiliki suatu power yang cukup kuat untuk merubah hidup kamu sendiri ya. Oke. Buat Scorpio. Kita akan lihat di sini lagi dengan kartu Oracle ya. Apalagi yang akan terjadi di sini? Kita akan ambil 3 kartu buat Scorpio di sini. Oke. Be mindful with your money, honey. Aku melihat di sini, kamu yang harus bisa berhati-hati dalam mengelola keuangan. Mungkin dalam waktu dekat ini, kamu akan banyak pengeluaran dan kamu juga harus berhati-hati. Dalam menjalin hubungan kerjasama dengan seseorang, kamu juga harus lihat orang itu seperti apa. Apakah di situ akan ada keuntungan, apakah di situ akan ada penipuan ya, kerugian. Nah, di situ kamu harus benar-benar bisa jeli menilainya, ya. Karena takutnya nanti dalam segi karir kamu akhirnya jatuh lagi dengan kamu salah memilih kerjasama begitu ya. Nah, itu yang aku lihat. Di sini ada gosip. Nah, makanya di sini juga kamu harus berhati-hati. Kenapa aku katakan seperti itu? Akan banyak orang-orang yang tidak menyukai kamu dan juga banyak orang yang akan menyukai kamu di sini. Dan kamu akan bisa digosipin ataupun kamu digosipin oleh banyak orang ya. Atau mungkin banyak orang yang tidak menyukai kamu sehingga dia membuat cerita-cerita tersendiri tentang kamu. Dan bisa dikatakan itu fitnaan atau apa begitu ya. Itu yang harus kamu hati-hati di sini. Ya, ini dia make waves, kamu harus hati-hati dengan apa yang sudah terjadi nantinya, karena ya ini juga seperti kamu juga kayak punya trauma juga di masa lalu. Jadinya makanya kamu di sini memang harus lebih berhati-hati lagi. Di masa lalu mungkin kamu yang sering ditipu atau dikhianati ya begitu ya. Dan akhirnya di sini kamu akan lebih memas diri kamu. Di sini ada wishes Violet. Ya, aku melihat di sini kamu akan banyak merasakan hal-hal yang begitu menggairahkan atau membahagiakan nantinya. Di situ juga kamu juga harus berhati-hati dalam kondisi itu ya. Aku tahu kamu di sini mengejar kebahagiaan kamu dan kesuksesan kamu. Itu sulit ya, penuh perjuangan. Tapi bagaimanapun kita selalu harus hidup berhati-hati. Dan tapi tidak juga bisa terlalu overthinking gitu ya. Karena itu juga akan merusak pemikiran kita juga nantinya. Intinya di sini kamu harus bisa jalani hidup ini dengan begitu rileks, santai ya, tapi pasti begitu ya. Oke, buat Scorpio mungkin itu dulu dari kita. Semoga apapun di sini pesan khusus buat kamu itu akan bisa berpengaruh untuk perubahan besar dalam hidup kamu. Oke, sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.